Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mohon maaf baru bisa update video ya. Baru bisa update video dan belum sempat membagikan apa ya? Ya masukan-masukan dan rawatan-rawatan teman-teman. Karena kemarin ya ada sedikit miss. Tapi ya sudahlah seperti itu. Nggak perlu disesalin dan apa ya? Ya intinya wes lah, sama-sama ikhlasin aja daripada kita berharap lebih. Belum tentu harapan itu benar-benar untuk kita ya. Temanku lagi sakit teman, dia lagi sakit usus gara-gara minum bersoda katanya. Ini aku baru sampai di Balikpapan dan ini masih di penginapan ya. Karena penerbangannya nanti maghrib teman-teman. Baru tadi pagi sampai, mungkin sekitar ya masih gelap sih, mungkin sekitar jam-jam 5-an pagi tadi. Dan ini baru selesai makan siang, mandi ya biar seger, sembari ya menikmati suasana Balikpapan yang cuacanya ya lumayan cerah sih teman-teman. Cuacanya lumayan cerah dan terik teman-teman ya. Tapi tadi tuh ada suara murai nih, kayaknya yang rumah hijau ini punya murai dia, ataupun cucak hijau juga ada kayaknya. Tadi ada suaranya. Dan tadi pagi itu ada burung beo di itu kan. Sutet itu. Ada burung beo tadi di sana. Wah, ini yang nganterin udah pulang. Nganterin ke bandara dulu bukan. Bukan mobil yang tadi. Ini lain lagi habis nyuci kayaknya. Tuh ada suara murai batu. Habis nyuci kayaknya. Hah? Ya wis. Mendung teman-teman, mendung hari ini udah jam 1 siang. Kita ngerokok aja kakek pak, ngerokoknya baru bisa upload ini teman. Tuh ada suara murai batu tuh. Tuh kan ada suara murai batu. Mungkin juga beliau ini subscriber, cuma aku nggak tahu. Jadi untuk ada pertanyaan nih ya, kembali lagi ke flashback ke video-video lama teman-teman. Nanti untuk apa ya, membahas kehidupan sehari-hari nanti dulu. Karena lagi nggak kondusif cuacanya, suasananya dan cuacanya. Ada yang bertanya begini teman-teman, Om, cucak hijau itu bagusnya ataupun burung kicau lah ya, stamina, mental, atau isian dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau ngomongin mana dulu yang bagus ya, menurut saya pribadi ya, itu lebih bagus memang mental dulu. Mental pertama tetap mental, yang kedua itu materi teman-teman. Karena mental dan materi itu mengikuti. Dan kenapa saya bisa mengatakan mengikuti? Karena kalau kita mandi jemur terus nggak dimasterin itu kayak yang ada hal sesuatu yang terbuang sia-sia. Makanya saran saya sembari dimasterin teman-teman. Jadi nanti mentalnya bagus, terus materinya juga udah ada, mudah masuk. Jangan lupa pembentukan mental itu kan rawatannya mandi jemur seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya burung lomba ini tiba-tiba ya langsung isian materi seperti itu, nggak ada. Semua itu rawatannya itu mental kan. Kembali lagi ke poin pokok ya, nggak ada burung kicau ataupun burung lomba
itu yang tidak mendasari dengan rawatan mandi jemur. Semuanya itu diawali dengan mandi jemur. Dari situ mentalnya jadi bagus. Cuman kan dulu itu mungkin ya belum banyak yang tahu ya kan. Jadi kita rawatan mandi jemur tuh wah kita kejar nih mentalnya dulu. Tapi di situ ada kerugian yang apa ya, yang seharusnya bisa dilakukan tapi belum dilakukan. Jadi alhasil burung mental bagus, materi monoton. Untuk update kesininya kan memang kalau bisa pas perawatan mandi jemur ini, pas penjemuran itu sambil dimasteri. Mau burung apapun itu sambil dimasteri. Seperti itu lebih lebih apa ya, memudahkan daya ingat burung ya. Di posisi itu, posisi penjemuran itu kan suhu panas, dia tertekan. Itu untuk saya pribadi itu menganggap posisi tersebut itu sama dengan posisi ketika digantang. Digantang pun sama, itu kan ada tekanan dari mungkin kanan kiri ya kan, burung-burung lain. Terus suhu panasnya juga panas dengan extra fooding. Jadi itulah yang namanya burung itu kalau nggak dilatih itu ya nggak pintar. Jadi burung yang bongkar materinya banyak itu belum dikatakan burung pintar. Seperti itu yang dinamakan burung pintar itu ketika kita di gantangan itu baru baru mau kerja ya, baru membawakan materi dengan bagus. Ketika selesai lomba dia akan diam ataupun ya mungkin lihat-lihat sekitar, itulah yang namanya sudah pintar seperti itu. Jadi namanya ya ibaratnya kalau kayak kita sendirilah ya, orang pintar itu ada tahap-tahapnya. Dalam artian tuh orang pintar itu ada yang lebih pintar lagi. Seperti itu aja sih sebenarnya. Dan yang paling pintar itu nggak bisa mengatakan yang bawahnya itu bodoh. Karena memang belum tahapnya sampai di posisi tersebut kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Utamakan mental dulu. Mengapa burung rumahan yang cenderung hanya nggak dimandikan ya, tapi rutin dikasih kroto ya ketika siang hari. Ini saya kasih perumpamaan ya. Ada burung rusa hijau, kesehariannya nggak pernah mandi, hanya dijemur, digantung di bawah mungkin seperti ini ya lingkupnya. Nah ini atap yang seperti ini di depan saya ini. Itu digantung terus kasih kroto, kasih kroto keseharian di situ terus. Dan lama kelamaan dan secara nggak langsung ada burung gereja yang mendekat ya kan, dia sambil ya itu seperti yang saya katakan tadi, sambil kayak dimasterin secara alami, secara nggak langsung. Dan dulu juga pernah saya singgung ya, penyebab gebung melet itu apa? Mandi. Ya memang bener mandi. Kalau rata-rata burung yang nggak pernah mandi itu nggak pernah gembung melet. Monggo kalau nggak percaya ya dipahami secara mendalam lah ya. Burung yang kesehariannya, kita contoh lah punya burung rumahan, punya tangga mungkin ya kesehari, dia nggak ngerti lomba, nggak ngerti apa, yang penting punya burung, extra foodingnya full, dia cuman intinya itu dibersihkan, kasih jangkrik, kasih kroto, gantung, seperti itu kesehariannya, nggak pernah dimandikan. Burung tersebut pasti cenderung gacor yang pertama, yang kedua gacornya itu nggak cuma ngukluk seperti itu. Jadi ada isinya, contoh gereja tarung seperti itu. Mental juga bagus. Mental itu kan dari terbiasanya menghadapi tekanan. Seperti itu. Jadi dapat itu seperti itu teman-teman. Makanya bedanya gini. Burung yang langsung menerapkan bentuk power, rawatan pekerja, dan burung yang rawatan mandi jemur, lebih bandel mana sih ketika macet? Ataupun tahan lama mana sih? Kalau ngomongin tahannya itu memang mandi jemur. Terus ngomongin awet macetnya ataupun sulit sembuhnya, itu rawatan pekerja itu sulit sembuhnya teman-teman.
ikutin tahap yaitu sampahkan, kembali lagi ke rawatan yang jor kelowor, dalam artian nggak usah dimandikan, gantung depan rumah, beri extra puding, beri kroto, gantung sehari seperti itu. Nanti dia timbulnya larinya itu tujuannya ke rawatan cuek. Untuk prosesnya berapa lama? Untuk prosesnya ya tergantung tekanan ataupun kondisi burung tersebut. Nggak bisa kita istilahnya ini harus menebak ini paling sebulan seminggu, itu nggak bisa ditebak seperti itu kalau memang nggak, apalagi yang kayak kita ini kan orang awam mungkin lah ya. Cuman walaupun kita nggak tahu, tetap semua itu perlu target. Kita merawat burung itu harus punya target. Kita punya pekerjaan itu harus memakai target seperti itu. Jadi nggak cuma asal seperti itu, nggak cuma. Kalau nggak ada target ya siap menerima resikonya, dalam artian sesuatu yang kita inginkan, kita pun udah berusaha, tapi yang namanya jalan rezeki itu kan nggak ada yang tahu. Tapi tanpa kita berusaha, apa mungkin rezeki itu akan datang? Kan seperti itu. Ya sama dengan kita merawat burung. Kita pun udah merawat, udah ngasih fooding sehari-hari, ya kan, udah rutin. Burung belum mau jalan lapangan. Seperti itu. Karena apa? Karena ketidaktahuan, ketidakpahaman tata caranya. Tapi perlu dihargai teman-teman. Orang yang udah mau berusaha itu perlu dihargai. Walaupun dia orang nggak bisa, nggak ngerti, tapi dia mau berusaha, itu yang perlu dihargai. Tapi kalau orang yang hanya menunggu dan menunggu mukjizat, rezeki itu pasti ada, ada jatahnya. Ya sama aja kamu berdoa tapi kamu nggak bekerja, nggak bergerak, kira-kira ketiban duit sekarung apa enggak, kan seperti itu. Lawang yang direwangi kita kerja, direwangi kita berusaha, berdoa, ikhtiar, itu pun kadang rezeki itu belum datang, seperti itu. Karena semuanya itu ya kembali lagi butuh waktu, butuh proses. Kalau memang udah rezekimu, itu pasti tanpa disangka-sangka itu pasti datang, entah itu dari mana, seperti itu. Ya itu kan sebenarnya bisa dipraktekkan dengan jelas untuk, yaitu tadi burung kicau ya, yang utama itu kan stamina itu larinya ke mental, sama aja. Stamina bagus, mental pasti bagus teman-teman. Diikuti dengan materi, seperti itulah. Nanti baru ditentukan dengan tujuan, ya kan. Tujuannya apa, rawatannya hyper, ya udah lanjut rawatan mandi jemur, cuma jangkrik porsi diturunin. Tapi kalau rawatan mandi rawatan pekerja, jangkrik los, seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup jelas, monggo disimak secara full, mungkin ada hikmahnya, ada pembelajaran bersama-sama. Wah, murai batunya gacor, ini punya tetangga depan, cuma suaranya banyak ngukluknya. Kenapa dia gacor? Yang jelas saya pastikan burung di depan ini rutin mengkonsumsi kroto, ditambah cuaca Kalimantan ini panas terik ya, dan atapnya juga seng teman-teman. Nih atapnya seng, kan udah tak bilang pasti bongkar materi. Seperti itu, sesekali pasti bongkar materi walaupun burung itu nggak dirawat, seperti itu. Oke, cukup jelas, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ini saya masih di Balikpapan ya, mungkin kalau pesawat sih nanti malam teman-teman ya. Untuk teman-teman Balikpapan khususnya ya, ada gantangan di mana hari ini? Kembali nunggu pesawat ini, aku mau ikut kalau ada yang ngajak. Oke, sementara gitu dulu teman-teman, karena ini udah jam 1, tak masuk dulu sambil istirahat nunggu jam terbang nanti. Selamat siang, selamat beristirahat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.